Pada video ini, kami akan mempresentasikan bab 7 yang berisi materi tentang teori relativitas khusus yang terbagi menjadi A. Relativitas Galileo dan Newton, B. Eksperimen Michelson dan Morley, C. Relativitas khusus Einstein, dan D. Kesetaraan massa energi. Untuk materi yang pertama yaitu adalah A. Relativitas Galileo. Coba Anda perhatikan video berikut. Saat Anda duduk di dalam kendaraan yang bergerak dan memperhatikan bangunan di luar kendaraan tersebut, Anda akan menyimpulkan bahwa Anda juga bergerak. Akan tetapi, jika Anda memperhatikan benda di dalam kendaraan atau di atas kendaraan, Anda akan menyadari bahwa Anda sebenarnya diam. Uraian ini menggambarkan bahwa pengertian gerak dan diamnya suatu benda bergantung pada kerangka pengamatan yang dipilih. Untuk mempelajari gerak suatu benda, Anda perlu menerapkan terlebih dahulu kerangka acuan pengamatan terhadap benda tersebut. Tanpa sistem kerangka acuan, konsep gerak benda tidak dapat dijelaskan. Berdasarkan ruang lingkup dari hukum-hukum fisika yang ditinjau, terdapat prinsip relativitas Galileo dengan transformasi koordinatnya, yakni transformasi Galileo yang bisa kita lihat sebagai berikut. Transformasi Galileo. Coba perhatikan pada gambar di samping. Terdapat dua kerangka acuan dengan sumbu bersama X dikurang X aksen serta sumbu sejajar Y dikurang Y aksen dan Z dikurang Z aksen. Hubungan antara koordinat-koordinat ruang dan waktu tersebut dapat ditulis berdasarkan hasil pengukuran oleh pengamat dua. Pada kerangka acuan S-aksen dihitung sebagai berikut. X-aksen sama dengan X dikurang UT, Y-aksen sama dengan Y, Z-aksen sama dengan Z, T-aksen sama dengan T. Ingat bahwa arah gerak hanya ke sumbu X, sedangkan Y dan Z tidak mengalami perubahan. Empat hubungan itu dikenal sebagai transformasi koordinat Galileo. Sebaliknya, apabila hubungan antara koordinat-koordinat ruang dan waktu tersebut diamati oleh pengamat satu di dalam kerangka S, didapatkan persamaan berikut. X sama dengan X aksen plus UT, Y sama dengan Y aksen, Z sama dengan Z aksen, dan T sama dengan T aksen. Untuk lebih meningkatkan pemahaman teman-teman akan materi transformasi Galileo, coba simak contoh soal berikut. Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 80 km per jam meninggalkan stasiun. Di dalam kereta, Eren berlari dengan kelajuan 5 km per jam. Tentukan kelajuan lari Eren terhadap Mikasa yang diam di stasiun. Jika arah larinya A. Searah gerak kereta, B. Berlawanan arah gerak kereta. Penyelesaian. Diketahui kelajuan kereta V sama dengan 80 km per jam. Kelajuan lari Eren di dalam kereta sama dengan UX aksen sama dengan 5 km per jam. Ditanya kelajuan lari Eren terhadap Mikasa dengan kejadian A. Searah gerak kereta, B. Berlawanan arah gerak kereta. Jawab A. Searah gerak kereta atau sama dengan UX aksen sama dengan 5 km per jam. UX aksen sama dengan UX dikurang V. UX sama dengan UX aksen plus V. Sama dengan 5 ditambah 80 sama dengan 85 km per jam. Jawaban yang B yaitu berlawanan arah gerak kereta atau sama dengan UX aksen sama dengan minus 5 km per jam. UX aksen sama dengan UX dikurang V, dikurang V. UX sama dengan UX aksen ditambah V sama dengan minus 5 ditambah 80 sama dengan 75 km per jam. Untuk menentukan panjang gelombang dari laser helium neon, mari kita pelajari terlebih dahulu eksperimen yang dilakukan oleh Albert Abraham Michelson dan Edward William Morley. Maka
Dibuatlah eksperimen pada tahun 1887 interferometer untuk membuktikan bahwa ada satu medium yang dibutuhkan cahaya untuk merambat. Mereka menghadapkan sumber cahaya kepada semi-silver mirror dengan sudut 45 derajat yang di belakangnya disimpan dua cermin. Mereka menggunakan alat infrarometer mendeteksi cahaya yang dihasilkan. Apabila sumber cahaya dinyalakan, cahaya akan menembus semi-silver mirror sehingga cahaya pisah menjadi dua. Setiap cahaya akan memantul dari kedua cermin, kemudian kembali lagi dan cahaya menjadi bersatu. Dan yang selanjutnya diteruskan reseptor untuk mengukur kekuatannya. Di sini saya akan membahas tentang teori relativitas khusus yang diungkapkan oleh Albert Einstein. Relativitas khusus ini yaitu didasarkan pada dua postulan Einstein. Yang pertama yaitu hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Kemudian postulat yang kedua yaitu cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan c sama dengan 3 dikali 10⁸ ms adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Pertama yaitu relativitas kecepatan. Untuk kecepatan yang kecil kita bisa ilustrasikan kejadiannya seperti ini. Di sini ada dua mobil merah di depan, kemudian mobil yang belakang yaitu putih, hitam, hijau. Kalau misalkan kita tinjau berapakah kecepatan mobil amount urut pengamat yang berada di mobil yang di belakang, maka kita bisa menentukan kecepatan mobil itu adalah PA dikurangi dengan PB. Selanjutnya, kalau misalkan mobilnya itu saling mendekat, yaitu misalkan mobil A yang hijau, kemudian yang B yaitu adalah yang merah. Kita bisa menentukan berapakah kecepatan A menurut pengamat yang berada di mobil B, sehingga PAB itu adalah PA tambahkan dengan PB dijumlahkan, tetapi ini tidak berlaku untuk kecepatan yang sangat besar sekali, yaitu kecepatan mendekati kecepatan cahaya atau sama dengan kecepatan cahaya. Karena ada postulat yang pertama tadi, untuk kecepatan cahaya yaitu konsepnya adalah tetap konstan. Misalkan yang kita amati adalah kecepatan cahaya mendekati kita dan juga kita bergerak saling mendekati terhadap cahaya. Otomatis kalau sesuai dengan konsep yang ini, maka nanti akan ketemu kecepatan cahaya ditambahkan dengan kecepatan yang kita. Maka ini tidak berlaku untuk konsepnya yang intention karena sudah kecepatan cahaya itu sendiri. Untuk kecepatan yang sangat besar yaitu mendekati kecepatan cahaya atau kecepatan cahaya, maka Intim mengeluarkan teori tentang relativitas kecepatan. Kita ilustrasikan kejadiannya seperti ini. Di sini ada dua pesawat antariksa yang saling mendekat. Kemudian pengamatnya yaitu berada di bumi atau di planet. Kalau menurut pengamat kecepatan pesawat A yaitu adalah VAV. Jadi penulisnya yaitu pengamatnya berada di belakang, kecepatannya di depan, jadi berusia VAV, kecepatan pesawat A menurut pengamat. Kemudian untuk pesawat yang B yaitu adalah PDB. Untuk sebaliknya kita beda acuan sekarang, jadi yang mengamati adalah pesawat. Kalau kita berada di dalam pesawat, maka yang bergerak seakan-akan itu adalah planetnya terhadap kita. Halnya kita naik kendaraan, kita melihat pohon di pinggir jalan, maka yang seakan-akan bergerak itu adalah pohonnya, tetapi arahnya berlawanan, maka tinjauannya adalah kal. Berapakah kecepatan pengamat ini menurut yang berada di dalam pesawat? Maka kita balik saja pengamatannya, ini kecepatannya menjadi, kalau yang berarti adalah VA. Jadi menurut pengamat yang berada di pesawat A,
kembar Dian. Untuk yang B berarti pp, karena kecepatan itu merupakan besaran vektor yang memperhatikan arah. Kalau kita kesepakati aturannya, kalau ke kanan berharga positif, kalau ke kiri yaitu berharga negatif. Maka sesuai dengan konsepnya Einstein tentang kecepatan relativitas, kalau yang kita tanyakan sekarang adalah berapa tak besarnya kecepatan pesawat A menurut orang yang berada di pesawat B, maka dapat kita tuliskan persamaannya itu menjadi seperti ini. VA B sampai dengan VAV. Jadinya A plus PAV dikali PPB per C kuadrat. Menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Kesetaraan massa dan energi. Kesetaraan massa energi menyatakan bahwa semua benda yang memiliki massa disebut benda masif, juga memiliki energi intrinsik yang sesuai. Bahkan ketika mereka diam dalam kerangka sisa suatu benda di mana menurut definisi ia tidak bergerak, sehingga tidak memiliki momentum massa dan energinya setara, dan mereka hanya berbeda dalam konstanta kecepatan cahaya kuadrat. Dalam mekanika Newton, benda tak bergerak tidak memiliki energi kinetik dan mungkin memiliki atau tidak memiliki jumlah energi internal yang tersimpan, dan seperti energi kimia atau energi termal, selain energi potensial yang dimilikinya dari posisi di medan gaya. Antara massa dan energi dalam kerangka istirahat sistem, di mana kedua nilai tersebut hanya berbeda oleh konstanta dan satuan pengukuran. Prinsip ini dijelaskan oleh rumus terkenal Albert Einstein. Rumus kesetaraan massa energi ditampilkan di Taipei 11 selama secara tahun fisika dunia 2005. E sama dengan mc pangkat 2 dalam satuan S1, dan energi E diukur dalam joule, massa M diukur dalam kilogram, dan kecepatan cahaya diukur dalam meter per detik. Dan saat bergerak atau energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. E derajat sama dengan M derajat C pangkat 2. EK sama dengan M derajat titik C pangkat 2 digaris panjang min M derajat C pangkat 2 akar 1 min Pi pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan M derajat C pangkat 2. Hubungan antara energi total, energi diam, dan energi kinetik adalah sebagai berikut. E sama dengan E derajat plus EK. EK sama dengan M derajat C pangkat 2 garis panjang min M derajat C pangkat 2 akar 1 min V pangkat 2 per C pangkat 2. Keterangan E energi diam, E derajat energi total, M derajat massa benda saat diam, M sama dengan massa benda saat bergerak, V kecepatan benda terhadap kerangka diam, EK sama dengan energi kinetik benda, dan C kecepatan cahaya.